Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Tama-tama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama sehingga kita dapat hadir pada perkuliahan sekarang ini. Salawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat pucuk pimpinan umat Islam, yakninya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menyampaikan judul pidato saya, yaitu Pemuda Hebat Anti Narkoba. Hadirin yang berbahagia, akhir-akhir ini banyak orang yang terjerumus pada kasus narkoba, penyalahgunaan narkoba. Bukan hanya artis, politikus, bahkan pelajar yang notabene adalah generasi penerus bangsa. Hal ini tentu sangat memperhatikan, mengingat bahwa mereka adalah penerus atau sekaligus pelopor untuk kemajuan suatu bangsa. Hadirin yang berbahagia, penyalahgunaan narkoba yang marak dilakukan pada generasi muda tentu sangat banyak pemicunya. Penyebabnya itu ada dua, yaitu pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini yaitu dari dalam dan faktor eksternal dari luar. Faktor internal dan eksternal ini saling berhubungan. Contoh dari faktor internal yaitu misalnya kurangnya kasih sayang atau penguasaan dari orang tua. Orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sering kurang memperhatikan keadaan batin anaknya. Mereka tidak tahu bahwa anaknya tidak hanya membutuhkan materi, tetapi juga mereka membutuhkan kasih sayang. Anak merasa tidak diperhatikan akan merasa depresi dan mereka akan melampiaskan emosinya dengan cara biasanya mengkonsumsi narkoba atau biasanya minum-minuman beralkohol. Contoh yang kedua yaitu faktor eksternal. Contoh-contoh dari faktor eksternal ini biasanya dari lingkungan. Pergaulan di lingkungan biasanya kurang terkendali. Mengapa kurang terkendali? Biasanya ini terjadi karena pengaruh kawan dekat. Terkadang dia membawa kita ke dalam hal yang negatif dan yang merugikan. Apabila kita mengetahui ada teman kita yang mengkonsumsi narkoba, kita harus membantu teman kita tersebut, mendorongnya keluar dari hal yang belenggu tersebut agar mereka dapat disembuhkan dengan cara dimasukkan ke tempat rehabilitas bagi yang pecandu narkoba. Dengan rehabilitas menunjukkan bahwa kita berarti sangat peduli dan sayang terhadap teman-teman kita yang terjerumus tersebut. Hal ini dapat membantu mereka keluar dari penderitaan yang akan dihadapinya nanti. Banyak sekali akibat yang timbul dari orang yang sering menggunakan narkoba. Narkoba ini dapat merusak kinerja otak, menurunkan semangat, menjadikan diri sering ketergantungan, dan lebih bahayanya lagi jika terus-menerus mengkonsumsinya itu, narkoba bisa menghancurkan masa depan kita. Hadirin yang saya hormati, begitulah fatalnya ancaman penyalahgunaan narkoba yang hanya dinikmati sesaat saja. Nikmat yang diberikan hanya di awal dan akan membuat derita di akhir. Wahai para pemuda, katakan tidak untuk narkoba agar kalian terhindar dari narkoba yang akan dapat menyesatkan diri, karena sekali mencoba pintu neraka akan terbuka untuk kalian semuanya. Namun, para hadirin yang saya hormati, tidak perlu khawatir karena ada cara untuk mengatasi agar pemuda yang kenikmatan narkoba
tidak terjebak pada kenikmatan narkoba, khususnya untuk para pelajar, yaitu dengan cara meningkatkan iman, menjaga pergaulan dengan teman, dan sharing kepada orang tua jika ada masalah, sering mengadakan sosialisasi dan memberikan pengetahuan kepada teman-teman tentang bahayanya narkoba tersebut. Hadirin yang berbahagia, penyalahgunaan narkoba yang marak dilakukan pada generasi muda tentu sangat banyak pemicunya. Penyebabnya itu ada dua, yaitu pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini yaitu dari dalam dan faktor eksternal dari luar. Faktor internal dan eksternal ini saling berhubungan. Contoh dari faktor internal yaitu misalnya kurangnya kasih sayang atau penguasaan dari orang tua. Orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sering kurang memperhatikan keadaan batin anaknya. Mereka tidak tahu bahwa anaknya tidak hanya membutuhkan materi, tetapi juga mereka membutuhkan kasih sayang. Anak merasa tidak diperhatikan akan merasa depresi, dan mereka akan melampiaskan emosinya dengan cara biasanya mengkonsumsi narkoba atau biasanya minum-minuman beralkohol. Contoh yang kedua yaitu faktor eksternal. Contoh-contoh dari faktor eksternal ini biasanya dari lingkungan. Pergaulan di lingkungan biasanya kurang terkendali. Mengapa kurang terkendali? Biasanya ini terjadi karena pengaruh kawan dekat. Terkadang dia membawa kita ke dalam hal yang negatif dan yang merugikan. Apabila kita mengetahui ada teman kita yang mengkonsumsi narkoba, kita harus membantu teman kita tersebut mendorongnya keluar dari hal yang belenggu tersebut agar mereka dapat disembuhkan dengan cara dimasukkan ke tempat rehabilitas bagi yang pecandu narkoba. Dengan rehabilitas menunjukkan bahwa kita berarti sangat peduli dan sayang terhadap teman-teman kita yang terjerumus tersebut. Hal ini dapat membantu mereka keluar dari penderitaan yang akan dihadapinya nanti. Banyak sekali akibat yang timbul dari orang yang sering menggunakan narkoba. Narkoba ini dapat merusak kinerja otak, menurunkan semangat, menjadikan diri sering ketergantungan, dan lebih bahayanya lagi jika terus-menerus mengkonsumsinya itu, narkoba bisa menghancurkan masa depan kita. Hadirin yang saya hormati, begitulah fatalnya ancaman penyalahgunaan narkoba yang hanya dinikmati sesaat saja. Nikmat yang diberikan hanya di awal dan akan membuat derita di akhir. Wahai para pemuda, katakan tidak untuk narkoba agar kalian terhindar dari narkoba yang akan dapat menyesatkan diri, karena sekali mencoba pintu neraka akan terbuka untuk kalian semuanya. Namun, para hadirin yang saya hormati, tidak perlu khawatir karena ada cara untuk mengatasi agar pemuda yang kenikmatan narkoba tidak terjebak pada kenikmatan narkoba, khususnya untuk para pelajar, yaitu dengan cara meningkatkan iman, menjaga pergaulan dengan teman, dan sharing kepada orang tua jika ada masalah, sering mengadakan sosialisasi dan memberikan pengetahuan kepada teman-teman tentang bahayanya narkoba tersebut. Baik, hadirin yang berbahagia, apabila kita terhindar dari narkoba, tubuh kita akan menjadi sehat sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita dengan maksimal dan dapat ditentukan sejalan dengan pikiran dan sehat. Janganlah sia-siakan dan perjuangkan para pahlawan kita yang telah berusaha memperjuangkan sebagai pengorbanan jiwa raga untuk negara tercinta ini. Ingat, kita adalah bibit masa depan. Kitalah yang akan membawa negara kita ini ke jalan yang terbaik.
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari faktor internal yaitu misalnya kurangnya kasih sayang atau penguasaan dari orang tua. Orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sering kurang memperhatikan keadaan batin anaknya. Mereka tidak tahu bahwa anaknya tidak hanya membutuhkan materi tetapi juga mereka membutuhkan kasih sayang. Anak merasa tidak diperhatikan akan merasa depresi dan mereka akan melampiaskan emosinya dengan cara biasanya mengkonsumsi narkoba atau biasanya minum-minuman beralkohol. Contoh yang kedua yaitu faktor eksternal. Contoh-contoh dari faktor eksternal ini biasanya dari lingkungan. Pergaulan di lingkungan biasanya kurang terkendali. Mengapa kurang terkendali? Biasanya ini terjadi karena pengaruh kawan dekat. Terkadang dia membawa kita ke dalam hal yang negatif dan yang merugikan. Apabila kita mengetahui ada teman kita yang mengkonsumsi narkoba, kita harus membantu teman kita tersebut mendorongnya keluar dari hal yang belenggu tersebut agar mereka dapat disembuhkan dengan cara dimasukkan ke tempat rehabilitas bagi yang pecandu narkoba. Dengan rehabilitas menunjukkan bahwa kita berarti sangat peduli dan sayang terhadap teman-teman kita yang terjerumus tersebut. Hal ini dapat membantu mereka keluar dari penderitaan yang akan dihadapinya nanti. Banyak sekali akibat yang timbul dari orang yang sering menggunakan narkoba. Narkoba ini dapat merusak kinerja otak, menurunkan semangat, menjadikan diri sering ketergantungan, dan lebih bahayanya lagi jika terus-menerus mengkonsumsinya itu, narkoba bisa menghancurkan masa depan kita. Hadirin yang saya hormati, begitulah fatalnya ancaman penyalahgunaan narkoba yang hanya dinikmati sesaat saja. Nikmat yang diberikan hanya di awal dan akan membuat derita di akhir. Wahai para pemuda, katakan tidak untuk narkoba agar kalian terhindar dari narkoba yang akan dapat menyesatkan diri, karena sekali mencoba pintu neraka akan terbuka untuk kalian semuanya. Baik, hadirin yang berbahagia, apabila kita terhindar dari narkoba, tubuh kita akan menjadi sehat sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita dengan maksimal dan dapat ditentukan sejalan dengan pikiran dan sehat. Janganlah sia-siakan dan perjuangkan para pahlawan kita yang telah berusaha memperjuangkan sebagai pengorbanan jiwa raga untuk negara tercinta ini, merugikan. Apabila kita mengetahui ada teman kita yang mengkonsumsi narkoba, kita harus membantu teman kita tersebut mendorongnya keluar dari hal yang belenggu tersebut agar mereka dapat disembuhkan dengan cara dimasukkan ke tempat rehabilitas bagi yang pecandu narkoba. Dengan rehabilitas menunjukkan bahwa kita berarti sangat peduli dan sayang terhadap teman-teman kita yang terjerumus tersebut. Hal ini dapat membantu mereka keluar dari penderitaan yang akan dihadapinya nanti. Banyak sekali akibat yang timbul dari orang yang sering menggunakan narkoba. Narkoba ini dapat merusak kinerja otak, menurunkan semangat, menjadikan diri sering ketergantungan, dan lebih bahayanya lagi jika terus-menerus mengkonsumsinya itu, narkoba bisa menghancurkan masa depan kita. Hadirin yang saya hormati, begitulah fatalnya ancaman penyalahgunaan narkoba yang hanya dinikmati sesaat saja. Nikmat yang diberikan hanya di awal dan akan membuat derita di akhir. Wahai para pemuda, katakan tidak untuk narkoba agar kalian terhindar dari narkoba yang akan dapat menyesatkan diri, karena sekali mencoba pintu neraka
sekali mencoba pintu neraka akan terbuka untuk kalian semuanya. Ingat, kita adalah bibit masa depan. Kitalah yang akan membawa negara kita ini ke jalan yang terbaik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.